Ya. Kita ada 9 atau 10 nih pesertanya? 10, Pak. 10 ya, siapa yang belum? Cowoknya cuma satu, Rahmat, Pak, yang belum. Rahmat. Oh, cowoknya dua ya. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabar semuanya? Ya, mohon maaf ya. Ya, mungkin tidak nyaman kita di malam hari, di suasana sekarang. Ya, karena tadi saya zoomnya dari jam 7. Jadi dari jam 7 sampai jam 8.30 itu zoom agenda ke-3. Kemudian seminar evaluasi RA dari jam 8.30 tadi sampai jam 3 mungkin. Kemudian lanjut lagi zoom agenda ketiga, sinkronus kedua. Mestinya tadi rencananya tadi sore kita ya jam 4 ya, tapi berhubung tidak sudah sore, jadi tadi sekitar jam-jam 5 tadi kami selesai ya. Untuk yang kalian kita lanjutkan malam ini ya. Jadi malam ini itu coaching agenda selama 2 jam pelatihan 2 kali 45 menit. We start at 7 o'clock. Nanti insya Allah nanti kita akan berakhir sekitar 8:30. 8:30 ya. Oke. Baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 1 CPNS golongan 3 angkatan 3 ya. Angkatan 3. Jadi mulai hari ini sampai dengan nanti kalian berakhir latsar kamu ya, sampai dengan kalian di penutupan nanti, ya saya diberi amanah, diberi kepercayaan untuk membersamai kalian dalam pembelajaran agenda keempat, ya. Oke, jadi lama pertemuan kita. Jadi untuk agenda keempat ini saya diminta untuk menjadi coach, ya. Seperti kalian ketahui bahwa dalam pelaksanaan aktualisasi, ya, itu kalian didampingi oleh coach dan mentor. Jadi mentor itu atasan langsung kalian. Kemudian coach itu bidai suara yang diberikan tugas untuk mendampingi peserta saat pelaksanaan aktualisasi, terutama dari segi metodologi, ya, metodologi pelaksanaan. Kalau dari segi substansi itu kalian lebih banyak nanti ke mentor, ya. Jadi coach itu tugasnya membimbing kalian dari segi metodologi, misalnya dari segi penulisan, dari segi redaksi kalimat, dari segi isu, dari segi cara memasukkan nilai dan sebagainya. Tapi pada saat kalian merumuskan kegiatan, kemudian outputnya apa kontribusinya terhadap visi misi dan nilai apa yang mau dikuatkan, itu sepertinya itu lebih banyak peran mentor nanti yang akan membimbing kalian di situ, ya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian nanti nyaman bersama dengan saya ya, karena lama kita ketemunya ya. Semoga kalian nyaman sehingga kalian bisa menyelesaikan aktualisasi. Kuncinya adalah kenyamanan ya. Kalau kalian merasa dari awal pertemuan sudah merasa ilfeel atau sudah merasa bad mood dengan saya, ya nanti takutnya nanti akan banyak kendala ya. Tapi kalian nyaman-nyamankan saja bersama dengan saya karena nanti saya akan terus membimbing kalian dalam pelaksanaan aktualisasi. Jadi dimulai dari malam ini pertemuan kita yaitu coaching agenda. Nanti untuk pembelajaran daring kita nanti akan ada yang terjadwal di aturan di LAN yang terjadwal pembimbingan terlanjur itu ada 3 kali. Jadi nanti kita akan ketemu selama 5 kali Zoom meeting yang terjadwal. Sisanya mungkin kita bisa bikin Zoom yang tidak terjadwal. Mungkin waktunya malam atau sore atau gimana. Nanti kita lihat bagaimana teknisnya nanti. Ya. Jadi yang terjadwal itu kita ada 5 kali. Pertemuan kita pertama hari ini yaitu coaching agenda namanya.
coaching agenda. Kemudian pertemuan yang kedua, ketiga, dan keempat itu pembimbingan rancangan aktualisasi. Jadi akan ada 3 kali pembimbingan RA yang terjadwal. Kemudian pertemuan kita yang kelima itu seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, besok saya akan melanjutkan membimbing di seminar RA untuk golongan 2 yang tergabung dalam angkatan 5. Kalau tidak salah kelompok 2, kalau tidak salah bimbingan saya itu. Ya, baik. Nah, nanti pada saat pembelajaran klasikal, setelah kalian melaksanakan mengaktualisasikan atau melaksanakan aktualisasi di masa habituasi, maka kalian nanti akan ketemu lagi dengan saya di pembimbingan pra-evaluasi. Jadi untuk di klasikal, kita nanti akan ada 3 kali pembimbingan, yaitu pembimbingan pra-evaluasi 1, pembimbingan pra-evaluasi 2, dan seminar evaluasi aktualisasi atau evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar laporan akhir. Ya, oke, jadi itu rentetannya. Makanya kata saya, mau tidak mau, ya suka tidak suka, mudah-mudahan suka, nyaman tidak nyaman, ya kalian akan tetap bersama dengan saya. Ya, oke, inilah saya apa adanya gitu. Iya, oke. Jadi gitu. Kemudian nanti di masa habituasi, selama pelaksanaan aktualisasi, saya punya kewajiban untuk terus mendampingi kalian. Ya, jadi kalau kalian ada kendala, ada apa, silakan komunikasikan dengan coach dan mentor, gitu ya. Ada kendala, ada kesulitan, atau apalah gitu yang mungkin kalian kebingungan ini maunya bagaimana dan bagaimana seharusnya dibuat. Nah, silakan kalian punya pembimbing namanya mentor dan coach ya. Mentor itu tugasnya mementor. Jadi mentor itu perannya lebih banyak pada dia memberi masukan dan mengarahkan. Tapi kalau coach itu dia porsinya lebih banyak pada membimbing. Jadi saya tidak mengarahkan, lebih banyak saya pada porsinya itu memancing ya, memancing kalian supaya keluar ide gitu. Nah, mancing kalian bagaimana supaya keluar ide ya. Oke, gitu. Makanya lebih banyak kalau coach itu dalam ranah metodologi ya, metodologi penulisan, metodologi penggalian isu dan sebagainya. Oke, gitu ya. Itu sedikit pengantar dari saya di coaching agenda malam ini. Baik, sebelumnya mungkin kalian belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Alam Syahril. Ya, nama saya Alam Syahril, singkat saja Alam Syahril. Mungkin kalian sudah lihat namanya di jadwal ya, di schedule Alam Syahril. Kalau kepanjangan singkat saja Aril. Nah, Aril itu singkatan Alam Syahril. Bukan berarti saya bukan saya ikut-ikutan dengan Noah atau Peter Pan ya. Oke, karena kepanjangan itu singkatan saja Aril Alam Syahril gitu. Kan kalau takutnya kepanjangan ya. Karena saya sebagai coach, boleh juga kalian panggil Coach Aril ya. Oke, atau coach saja boleh, atau Coach Aril juga boleh ya. Oke. Tapi nanti pada saat kalian klasikal, kalau kamu tanya ke penyelenggara, kadang-kadang penyelenggara enggak tahu karena di penyelenggara panggilan saya beda lagi, mereka manggil saya beda lagi. Iya, jadi beda-beda ya. Iya, oke. Karena pernah ada kejadian, nah pembimbing itu ada bimbingan saya, anak laser juga nanya, Pak, ada Pak Aril, Coach Aril. Boleh, siapa ya Pak Aril? Dia katanya bingung dia. Oke, oke gitu. Ya, oke, gitu ya. Ya, supaya memudahkan saja mengumpulkan. Jadi pernah ada Latsar, waktu itu dari Lahat kalau nggak salah, angkatan golongan 2. Udah lama juga ya, sekitar tahun 2019 atau 2000 berapa itu. Kayak nggak salah sebelum COVID ya. Jadi pada saat mereka kumpul, mereka bilang, Pak, yang bimbingan Pak Alam mana? Bingung dia. Tapi bilang Coach Aril mana? Wah, maju dekat dia. Atau sahabat Noah mana? Sahabat Noah. Wah, gitu. Karena grup WA mereka pilih nama sahabat Noah katanya. Iya. Oke. Baik, itu sedikit pengenal dari saya. Saya seorang Widya Iswara, MA Widya Suara. Jadi kalau ditanya kalian Widya Iswara itu apa? Jadi Widya Iswara itu kalau kita analogikan, di sekolah itu namanya guru, di perguruan tinggi namanya dosen. Nah, di dalam dunia kediklatan atau dunia pelatihan namanya Widya Iswara. Jadi PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih ya, di pendidikan dan pelatihan PNS maupun non PNS, ASN maupun non ASN. Ya, kadang-kadang saya juga kadang-kadang diminta juga untuk menjadi narasumber atau pelatih di yang pendidikan non ASN ya. Baru-baru ini kemarin minggu lalu saya diminta untuk mengisi tentang
membangun komunikasi dalam keluarga. Jadi peserta itu emak-emak pesertanya. Jadi emak-emak gitu di suatu desa di kabupaten sebelah Musirawas. Ya paling 1 jam lah kalau dari Linggau ke sana ya. Jadi yang saya ngajar emak-emak gitu. Iya, gimana cara membangun komunikasi dengan anak dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi tidak harus ASN itu. Kemudian saya seorang widyaswara dari tahun 2009 ya. Kalau dari kesenioritasan Widya Iswara, saya Widya Iswara pertama. Pertama sekali adanya Widya Selengga itu rombongan kami. Teman-teman saya ada yang sudah cuti, ada yang sudah pindah kembali ke struktural, ada yang sudah meninggal, cuti, ada yang pensiun, ada yang sudah meninggal, ada yang kembali ke struktural, dan saya tetap mantap ya. Oke, karena saya enjoy menjadi seorang Widya Iswara. Saya tidak akan berpaling ke lain hati. Iya. Oke, sebelumnya I am a teacher, I'm an English teacher. Nah, jadi makanya saya pakai bahasa Inggris ya. Saya S1 S2-nya bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya, S3-nya itu di Universitas Bengkulu, Administrasi Manajemen Administrasi Pendidikan. Oke, itu ya. Itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, jadi kayaknya kalian kelompok kalian ya cuma dibimbing oleh seorang doktor ya, S3 ya. Yang lain ya karena satu-satunya WI. Kita ada 10 WI ya, ada 10 WI gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan dibimbing saya kalian nanti akan sukses, akan berhasil dan rancangan aktualisasinya nanti akan berjalan dengan lancar. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Boleh nanti kalau kalian klasikal, kalau ada waktu, boleh kalian nanti boleh mampir ke rumah saya. Rumah saya terbuka untuk siapa saja, ya. Tidak, oke. Saya tinggalnya kalau kalian pernah ke Lubuk Linggau, mungkin kalian tahu dengan JM Linggau. Itu cabang dari JM Palembang ada kan, ada JM Linggau-nya. Nah, rumah saya dekat situ. Di sebelah JM Linggau ada Jalan Kerinci, masuk Jalan Kerinci itu namanya. Ya, oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, satu lagi, ini tidak kalah pentingnya. Ini ada nomor WA saya, nanti kita komunikasikan di lewat WA nanti, ya. Oke, di luar Zoom kita komunikasikan lewat WA, ya. WA saya 081271691000, ya. Oke. Jangan ditawar ya ibu-ibu ya. Pokoknya 1000. Tidak boleh 999. Pak, boleh tidak 1099? No, no, no. Ya, tidak nyambung dia. Ya, pokoknya 1000 itulah dia. Iya, jadi 081271691000. Oke. Kalau kalian sudah punya WA, boleh nanti kalau mau mengundang saya untuk gabung supaya nanti kalau ada informasi akan saya berikan supaya semuanya mendapat informasi. Ya, oke. Baik. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Kalau kalian bertanya usia, ya jangan tanya ya. Mungkin ada orang tuanya seumuran dengan saya kali ya. Iya, saya kalau kalian kalian lihat dari perwajahannya karena ini malam nggak kelihatan ya. Saya sudah mulai masuk ke dunia putih. Ya, rambutnya sudah banyak yang memutih. Oke, kalau kamu masih dunia hitam ya, rambutnya maksudnya. Ya. Oke, usia saya tahun ini masuk ke 56. Kalau kami pensiunnya 60, sekitar 4 tahun lagi saya memasuki masa purna bakti. Ya, oke. Oke, itu mungkin ada orang tuanya yang seumuran dengan saya ya, 56, 55 gitu ya. Ya, jadi kalian semua saya anggap anak deh ya, seperti anak saya. Anak saya itu yang pertama lahir tahun 97 dan yang kedua lahir tahun 99. Saya baru punya satu cucu ya. Oke. Kalau mau berteman di media sosial boleh, saya punya akun Facebook, Instagram dan TikTok. Ya, oke. Boleh nanti ya. Oke, nanti kalau kalau misalnya mau komunikasi lewat nggak mau lewat WA, mau lewat DM di TikTok atau di IG atau inbox di FB, ya silakan saja. Ya, oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Kemudian oke. Untuk efisiensi waktu, menghemat waktu, sebentar saja saya minta sebutkan namanya dan dari unit kerja di mana. Silakan mulai dari Inaren. Ya, Pak. Selamat malam, Bapak dan teman-teman Ya. semua. Salam kenal. Saya Rena Gloria dari unit BKPSDM, Pak. Jabatannya konselor BPSDM SDM. di mana itu? Pemkap Muara Enim.
Oh, di BKPSDM, instansinya Pemkab Muara Enim. Di Iren di bidang atau di subit? Di subit ya lebih tepatnya ya. Atau di subak? Ditempatkan di mana? Bidang bidang Tipka, Pak. Bidang apa? Tipka, pengadaan informasi Oh, eh, ada subitnya kepegawaian. atau fungsional di bawah itu? Saya di bagian kinerja, Pak. Enggak, maksudnya gini, kan kalau di bidang itu kan di bawahnya lagi ada subit biasanya. Tapi ada Oh, juga oh, ada beberapa juga. instansi atau unit kerja itu yang di bawah subit, di bawah kabit dia ada langsung fungsional gitu. Kalau di tempat Oh, Iren, kasubit, subit ya? enggak, Pak. Dia dibaginya koordinator, nggak Oh, ada nggak ada kasubit gitu. koordinator. Nggak ada ya, hanya koordinator. Tahun kemarin saya membimbing kabit Pak Julius itu kabit apa itu? Pak Fungsi. Julius. Kabit Ah, Tipka, Pak. oke Ya. ya. Ya, nanti kalau Iren mau tanya siapa sih Coach Aris, tanya kan ya Pak Julius. Oh, iya. Iya. Kadang-kadang kami komenan juga di Facebook, kadang-kadang iya, oke. Oke, thank you Iren. Jadi Iren nanti yang mentornya Kabit ya, Pak Kabit ya. Betul, Pak. Ya. Langsung Pak Kabit. Oke, untuk yang lainnya, kenapa saya tanya kalian ditempatkan di mana? Karena nanti starting point kita dimulai dari uraian kerja atau uraian kegiatan kalian, uraian tugas kalian. Nah, makanya saya harus tahu dulu kalian ditempatkan di mana supaya nanti kita bisa mengarahkan gitu. Ya. Ya, makanya kalau saya tanya Iren tadi, kata Iren dia di bidang nggak ada subit nggak ada ya, kasubit nggak ada ya, Ren ya. Ya, Nggak ada, jadi Pak. nanti artinya Iren nanti atasannya ke bidang, sehingga nanti untuk uraian tugasnya Iren, nanti Iren bisa tanyakan ke Pak Kabitnya. Tugas saya apa sih sebenarnya gitu ya. Baik, Pak. Waktu ikut tes CPNS kemarin mengisi formasi apa Iren? Formasi konselor SDM. Oh, konselor SDM ya. Oh, makanya psikologi ya. Iya, Ya, Pak, betul. nih hati-hati nih kamu nih. Kita punya grup kita ada orang psikologi nih. Nanti kamu dibaca nanti. Iya. Kebetulan saya dulu ini Ren, dulu sekolahnya mungkin kalian belum lahir ya. Dulu ada namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Ya, dan mata mata pelajaran favorit saya itu psikologi. Kami belajar psikologi umum sosial, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, ya. Enjoy saya belajar itu ya. Oke. Baik, thank you Ren. Lanjutnya di bawahnya ada Diana. Ya, baik, Pak. Mhm. Perkenalkan nama saya Diana, Unit Penempatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim. Oh, di PM. Tingkatannya analis kebijakan alih pertama. Oh, ditempatkan di mana Diana? Di bidang Pak Kabit. Enggak, di bawah bidang ada seksi enggak? eh Masih sih Pak, tapi ngeblur kayak gitu. Jadi udah udah pembingungan karena ada fungsional di bawahnya itu sudah. Jadi tapi dia merangkap di ada seksinya juga. Jadi masih Oh gitu tumbuh enggak? tinggi. Iya, itu seksi loh, bukan foto yang ngeblur-blur. Iya kayak gitu. Oke, ya. Nanti gini, maksud saya nanti kalau kalau kalian ini kan menduduki jabatan apa formasi apa waktu CPNS ya. Tapi karena belum ada pembentukan, kalian masih ditempatkan di staf pelaksana. Jadi yang kalian harus tahu bahwa kalian itu nanti ditanyakan, kalian ditempatkan atasan kalian langsung itu adalah kepala seksi atau kepala sub bidang atau kepala sub bagian. Nah, gitu. Tapi kalau yang Iren tadi katanya tidak ada subin, maka atasannya langsung ke kabit gitu. Kalau Diana nanti lihat dulu, tanya lagi ya dengan Pak Kabitnya ya. Nanti kalau seandainya katanya, oh kita ada seksi ini, nanti Diana bisa tanyakan, saya ditempatkan di seksi apa, ya? Oke, supaya nanti bisa tahu sesuai dengan uraian tugasnya gitu. Oke, gitu ya Diana ya. Di Ya, pemberdayaan masyarakat desa ya. ya. Oke, sudah berapa banyakkah masyarakat yang kau berdayai? Kau Alhamdulillah sudah berdayai. banyak Pak. Oh, Karena sebelum jadi CPNS P3K Pak di kantor itu tersendiri. oh, jadi sudah banyak memperdayai masyarakat desa ya kamu ya. Iya Pak. Oh iya, benar. Jangan mau lah memperdayai orang. Kamu memperdaya, bukan diperdaya seperti itu Pak artinya Pak. Memberdayakan dan memperdayai beda loh artinya. Bukan Pak, bukan Oke, yang itu. that's different meaning. Oke, thank you Diana. Oh, jadi Diana sudah di sana ya. Jadi sudah, maksudnya eh, sudah banyak lah pengalaman di situ ya. Iya Pak. Oke, lanjut ada Ayu, Ayu Rizfa Dila. Yuk gimana Yu?
Ya, perkenalkan Pak, nama saya Airus Fadila. Saya di unit bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Jabatan saya analis kebijakan ahli pertama. Analis kebijakan ahli pertama, kemudian ditempatkan di Bagian kesejahteraan rakyat. Esra ya. Ya, Dia di Kesra. bawahnya ada subak, ada nggak? Subbagian-subbagian. Sama seperti Kak Iren, cuman ada subkoordinasi, Pak. Oh, subkoordinasi. Ya, Iya, oke gitu ya. Tapi kalau di subkoordinasi itu dia beda-beda ya. iya beda-beda. Kalau begitu Ayu masuk ke mana ya? Ke kelompok mana ya gitu? Kalau saya masuk ke subkoordinasi ke masyarakat Oh, kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial. Oke. Ya, Oke. Nanti artinya yang menjadi mentor atasan langsungnya, mentornya itu Pak Kabaknya ya. Kabaknya. ya, ya Pak. Dan koordinatornya ya. Ya. Heeh. Oke. Baik. Thank you Ayu. Ini dari Mariam semua tiga-tiga ini ya tadi ya. Iren, Diana, Ayu ya. Iya. Lanjut kita ada Rahmat sebelahnya. Mat. Rahmat. Mhm. Ya, nggak kedengeran, Mat. Di mana, Mat? Unit kerjanya, Mat? Di? Sorry. Sorry. Can you repeat it? I can hear your voice. Iyalah, nanti kita sambil jalan aja. Nanti juga kenal kan, kita kan lama nanti bakal ketemu ya. Iya, karena durasi kita, ya karena durasi ya. Iya, oke. Nanti kan udah tahu nanti pada saat kalian mulai menyusun RA. Oke, next Ananda. Ananda Putra Ilham. Izin Pak, Hmm. perkenalkan nama saya Ananda Putra Ilham Bijaksana, Unit Kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim, Jabatan Polisi Pamung Praja Ahli Pertama. Ditempatkan Di Humas Pak, dan Aset. Kumas dan Asa itu bidang atau seksi? Itu di bawah ini, Kasubag Umum, Oh, di bawah Pegawaian. Kasubag. Nggak ada lagi kalau di bawah Kasubag. Artinya kamu atas mentor kamu nanti Kasubag Umum ke pegawai, Kasubag Umum saja apa digabung ke pegawaian? Digabung Pak, tapi mentor kami sekretaris Pak, disuruh. Oh, kok sekretaris? Pak Irlen, apa Mm-mm. namanya? Siapa Pak namanya? Andri Le Martin. Iya, yang saya seminar yang tadi kelompok yang saya bimbing tadi ada tuh Pak itu. Iya. Namanya Andriel atau An- tapi Andri Le Martin Pak nah namanya. iya, tadi ketemu dengan saya mentornya siapa tadi ya? Di angkatan 1 golongan 2 tadi. Tadi ada tadi. Kalau nggak salah mentornya yang terakhir tadi Monica. Ada ya Monica ya? Ada Monica. Monica itu ya nanti tuh bimbing saya itu Monica. Terakhir ya tadi maju. Ya, Monica. Oke, thank you Ananda. Lanjut sebelahnya ada Nita. Coba Nita. Come on. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Nita Ostasari dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Oke, untuk jabatan perencana ahli pertama. ditempatkan di mana Nita? Di bidang perencanaan bidang perencanaan kewilayahan, program kewilayahan dan pengendalian perencanaan pembangunan. Ada subitnya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Langsung ya? Langsung Ya, ketemu ya? langsung Oke, bidang ya. oke. Ya, kamu tidak boleh bohong ya. Nanti ketahuan. Nanti ada saya minta struktur organisasinya, gitu. Ya, oke. Thank you Nita. Wah, ini Nita ini orangnya berencana terus ya. Kapan realisasinya ya? Buat rencana terus ya Nita ya. Iya, berencana. Iya, Pak. Iya, oke. Benar. Lanjut di sebelah atas Nita ada Feni Elizabeth Evan. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Iya. Feni Elizabeth, dipanggil Feni. Saya dari unit kerja
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, jabatan analis kebakaran ahli pertama. Ditempatkan di mana, Fen? Di bidang pemadam, Pak. Pemadam ya. Ya ke. Tapi memadamkan kebakaran ya, bukan memadamkan amarah ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Di Dinas Pemadam Kebakaran ya. Pemadam kebakaran. Itu ini enggak digabung dengan bencana, pengelolaan bencana beda lagi ya. Beda, Pak. Oh, beda ya. Karena kalau di Kota Linggau kayaknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengelolaan Bencana kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini apa nomenklatur ya ini. Nah. Oh gitu. Kalau kalau di Perpeni beda ya. Oke, ditempatkan di situ. Jadi Beda. kerjaan Feni memadam-madamkan kebakaran gitu ya. Iya, betul, Pak. Nunggu laporan kejadiannya, Pak. Oh gitu. Kalau nggak ada yang melapor, Minta laporannya, Pak. minta jangan loh. Masa kau nak minta laporan? Bulannya nggak ada yang melaporkan kebakaran. Ayo bakar, bakar, bakar biar ada laporan. Katamu mau minta tadi itu. Oke, yang jelas malam tahun baru banyak laporan ya, ya kan? Ada yang bakar jagung, Iya, betul. bakar ayam gitu ya. Oke, yang jelas malam tahun baru ya, Pen ya. Banyak itu laporan kebakaran mau. Ya bakar-bakar ya. Iya. Oke, thank you Feni. Di atas Feni ada Siti Maisara. Silakan, Mei. Perkenalkan Bapak, nama saya Siti Maisyara Munawara, biasa dipanggil Mai, unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, jabatan perencana ahli pertama. Oh di Dinkes ya, perencana juga. Iya. Artinya Mei ditempatkan di sekretariat ya. Iya Pak, di subbag perencanaan. Dia berdiri sendiri ya, enggak ada yang digabung keuangan gitu, enggak beda ya. Biasa ada Sendiri Pak juga di yang digabung sekretariat, perencanaan ada dan 3. keuangan. Oh gitu. Ya. Ada berapa subak di sana, Mei? Ada di bawah sekretariat langsung ada 3 Pak. Umum kepegawaian biasanya? Ya, perencanaan sama keuangan. Keuangan. Oke. Mei yang perencanaannya ya. Iya Pak, betul. Oke. Thank you, Mei. Kemudian ada Akna Aurin, Putri Parameswari. Panggilannya siapa ini? Nah, ini tugas Iren ini. Ayo Iren, kau baca bahasa bibirnya Akna ini. Saya nggak ngerti dia ngomong apa tuh. Iren kan psikologi pasti bisa membaca bibir kan? Ini Nggak bisa juga, Pak. enggak juga. Belum sampai sana ilmunya. Oh, belum sampai sana. Beda anu ya Ren ya. Beda apa ya? Beda keahlian gitu ya Ren ya. Iya. Oke, lanjut Akna. Ya Bapak, perkenalkan saya Akna Aurin Putri Prameswari, biasa dipanggil Akna. Saya terapis gigi dan mulut ahli pertama dari UPTD Puskesmas Kelekar, Kabupaten Muara Enim. UPTD Puskesmas Kelekar. Oh iya ya, saya tahu, saya tahu. Saya kalau ke Palembang lewat Pali, ada plang rambu lalu lintas ke Lekar arah kanan itu ya, kalau dari Muaraenim itu ya. Karena katanya di situ ada Sungai Kelekar. Oh di situ. Masuk Muaraenim atau masuk OI? Muara Enim, Bapak. Ada juga yang masuk OI itu ya di situ ya Akna ya, yang Kelekar itu enggak? Apa Muaraenim semua? Karena Sejauh perbatasan itu kan? Muara Enim masih, Pak. Karena ada perbatasan kan? Sudah perbatasan dengan Payakabung kan? OI kan? Iya. Yo, kau wong mano kau nih Akna? Kelekar yang sebelum Gelumbang itu, Pak. Dekat Gelumbang. Iya. Memang bukan wong Kelekar Akna. Bukan, Pak. Aslinya wong mano? Rumah di Prabu Muli, cuman kalau asli Lampung, Pak. Oh, jadi besar-besar di Prabu Muli gitu ya. Oke, oke. Orang kota tuh, kota Prabu Muli ya. Ya, oke. Ya, oke. Oke, kenapa saya sedikit paham? Karena saya aslinya dari Ogan Ilir. Ya ke Linggau ini cuma merantau toh, ya. Dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Kamu juga ya? Iya. Oke. Sampai beranak cucu di Lubuk Linggau. Terima kasih Akna. Terakhir ada Safira. Ini sama dengan nama cucu saya nih Safira.
Iya. Ya, Silakan, baik Safira. Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, nama saya Syafira Oktarianti dari UPTD Puskesmas Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, dengan jabatan perawat ahli pertama Pak. Oke. Perawat ahli pertama di UPTD Puskesmas Belida Darat ya. Iya Pak. Iya. Kalau Safira ini dia mending ke Palembang deh daripada ke Muarenim. Lebih dekat ke Palembang ya. Iya Pak. Safira ya. Kebetulan rumah juga di Gelumbang Pak. Oh, di Gelumbang. Heeh. Oh, jadi pertengahan ya. Iya. Iya Pak. Oke, iya. Nah, kalau untuk Safira, untuk Akna, itu enak dia untuk melihat uraian tugasnya. Karena untuk Akna, untuk Safira, itu ada dari, bisa diambil dari Permenkes yang mengatur tugas nakes itu ya. Misalnya tugas Safira sebagai perawat ahli pertama apa gitu. Tugas Akna sebagai terapis gigi dan mulut ahli pertama apa. Biasanya ada itu. Nanti kalian browsing ya, kamu berdua ya, tentang Permenkes yang mengatur itu. Ya, biasanya ada itu tugas dokter, tugas misalnya nutrisionis, ya, tugas apa gitu yang ya, kayak biasanya ada itu. Karena ada juga kayak Akna kan ada juga yang terapi gigi dan mulut, terapis gigi dan mulut tapi dia terampil yang dari D3 itu kan Akna ya. Nah, beda itu tugasnya dengan yang ahli. Sama bidan juga ada kan ada bidan terampil dengan bidan ahli beda, tugasnya beda ya. Oke, begitu juga dengan Safira kan ada tuh keperawatan ada yang dari D3 itu dia perawat terampil namanya kan jabatannya kan. Ya, kalau Safira ya perawat ahli, ahli pertama biasanya. Ya, itu jabatan fungsional ya. Sama seperti saya juga jabatan fungsional ini. Iya, makanya saya itu Widya Iswara ahli media. Ada kata ahlinya. Kan fungsionalnya ada yang fungsional ahli, ada yang fungsional terampil. Nah, gitu namanya. Ya, fungsional ahli dan fungsional terampil. Jadi ada keahlian yang ahli itu keahlian tertentu namanya. Ya, kayak Akna kan disebut fungsional ahli, ahli pertama. Dia punya keahlian tertentu. Apa keahliannya? Itu tadi sebagai terapis gigi dan mulut. Tidak semua orang punya kan. Oke, Safira juga ahli terampil. Dia ahli dalam asuhan keperawatan seperti itu. Ya. Oke. Termasuk juga Widya Iswara, juga jabatan fungsional ahli. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan. Terima kasih. Nanti kita kenalan sambil jalan saja, sambil kita cerita-cerita gitu ya. Oke. Baik. Kita ada 10, 2 orang cowok dan 8 cewek ya. Baik, kita langsung saja. Kita langsung saja. Ya, kita langsung saja masuk ke materi ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak materi yang saya sampaikan karena namanya di coaching agenda ini kegiatan pembelajaran kita itu ada 4 untuk sinkronus coaching agenda ini. Ada 4. Yang pertama itu review penguatan substansi dari materi agenda 1, kemudian agenda 2 dan agenda 3 dan yang keempat itu pengantar untuk memasuki agenda 4. Nah, itu jadi enggak terlalu banyak. Jadi untuk substansi dari materi agenda 1, 2 dan 3, oke, I'm sure saya yakin kalian sudah mempelajari itu ya, sudah mendalamin itu. Kalau boleh tahu di agenda 1 kalian belajarnya dengan siapa tutornya? Siapa? Bu Angel, Pak. Oh, Bu Angel ya. Angelia Gustin Erlani ya. Ya, bacanya Angel jangan Angel ya. Iya, Angel udah beda artinya ya. Oke, kalau agenda 2 dengan siapa? Di Rohani, Pak. Ibu Tuti. Oh, Bu Tuti. Oh, Bu Tuti. Agenda 3? Ibu Ibu-ibu Dwi juga? Handayani. Oh, Bu Dwi Handayani. Oke, baru agenda 4 ketemu bapak-bapak ya. Iya, atau kalian mau diajari ibu-ibu juga agenda 4? Ya, terpaksa saya pinjam di jilbabnya Diana. Dia pinjam di jilbabnya saya pakai jilbab. Tapi kumisan. Oke, iya. Oke, jadi di agenda 1 kemarin udah belajar dengan Bu Angel dan saya yakin Bu Angel juga seorang Widya Iswara ya. Widya Iswara sama dengan saya Widya Iswara Madya. Cuma yang membedakan jenjang kepangkatan saja.
Ya, saya yakin Bu Angel sudah membekali kalian dengan substansi dari materi agenda pertama, di mana tugas dari agenda pertama itu adalah RABN. Betul ya? Betul RABN ya. Jadi kalian diminta untuk membuat RABN. Sudah semua RABN-nya? Apa sih kepanjangan RABN? Rencana aksi Bela negara, Pak. bela negara. Oke. Nah, nanti RABN itu nanti akan kalian masukkan di dalam laporan aktualisasi. Ya. Jadi di RABN itu kalian sudah mengatakan bahwa saya mau menjalankan ya aksi nyata saya menerapkan salah satu indikator dari salah satu nilai bela negara. Nilai bela negara ada 5 kan? Ada 5 ya? Benar ada 5 ya? Oke, ada cinta tanah air, ada kan? Oke, meyakini bahwa Pancasila satu ideologi negara gitu. Ya. Oke, rela berkorban gitu ya. Nah, dari masing-masing nilai itu ada indikatornya kan? Ada indikatornya ya. Nah, dan kemudian tugas kalian di RABN itu yaitu kalian membuat aksi nyata untuk indikator-indikator tersebut. Oke. Boleh saya lihat RABN-nya Ananda Putra? Masih disimpan kan? Boleh, Pak. Oh, boleh. Ya, Belum silakan ada coba. Saya mau lihat RABN-nya apa. RABN. Ini, Pak. Oke. Ya, oke. Oke, bagus ya cinta tanah air. Situ ada Ada. 2 indikator, kemudian ada aksi dari masing-masing indikator ya. Aksi kamu cuma satu-satu ya? Oh, ada yang 2 ya, nomor 1 itu Ada yang 2. 2, ada yang 1, Pak. Nah, nanti kalian mungkin saya jelaskan sama Bu Angel ya, diminta untuk menjelaskan atau menunjukkan eviden ya. Eviden tahu ya bukti ya. Ya, untuk menunjukkan bukti dari aksi tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kayaknya kalau yang untuk nomor 1 itu kayaknya belum spesifik itu ya. Ya, Ananda ya. Kalau yang ke nomor 2 kan spesifik itu, ya. Nah, tapi kalau nomor 1 kayaknya menggunakan produk buatan asal Indonesia, produk apa gitu. Ya, mungkin bisa ditambah lebih spesifik lagi, ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Kemudian membuang sampah dan sebagainya. Oke. Nah, seperti itulah, ya. Nanti kalian tinggal diaktualisasi di masa habituasi, kalian harus menunjukkan atau membuat eviden dari aksi tersebut. Nah, eviden itu nanti ya akan menjadi bukti bahwa kalian sudah sudah melaksanakan RABN yang sudah kalian buat rencana aksi bela negara. Yang lain juga sama seperti ini ya. Sama ya. Ada aksi-aksinya. Oke. Oke, jadi nanti di masa habituasi tidak boleh jaim-jaim ya. Ya, tidak boleh jaim-jaim. Ah, malu dipoto. Pokoknya setiap kegiatan foto gitu. Ya. Video, foto, video gitu ya. Oke, setiap kegiatan. Oke. Baik, thank you Ananda. Ya, silakan ditutup kembali share-nya. Baik, itu agenda 1 sama ya, agenda 1 ya. Kalian sama diminta untuk membuat RABN. Kemudian di agenda 2, nama agendanya apa? Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya. Oke. Nah, nilai-nilai dasar itu yang biasa kita singkat dengan berakhlak ya. Berakhlak ya. Oke, waktu itu sudah diajar, saya sudah difasilitasi oleh Bu Tuti ya. Tolong namanya jangan disingkat ya. Kalau Bu Tuti disingkat apa? Butut. Masih mending Butut. Yang parah nanti kebiasaan begitu ada namanya Bu Rita, kalian singkat juga. Nah, gitu. Iya. Kalau Bu Tuti masih mending Butut. Bu Setio masih mending Buset. Bu Setio kan Buset. Buset. Nah, tapi kalau Bu Rita tak kuasa kita mengucapkannya ya. Iya. Oke. Gitu ya.
Jadi sudah difasilitasi oleh Bu Tuti tentang nilai-nilai tersebut. Ya, saya yakin kalian sudah memahami itu. Oke, salah satu tugasnya adalah kalian diminta untuk bikin video ya. Bikin video ya. Video apa? Bikin enggak kalian? Ada enggak tugas dari Bu Tuti kalian bikin video berakhlakologi di lingkungan kerja? Di mana kalian diminta untuk bikin video simulasi tentang kegiatan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ada ya? Ada. Oke. Boleh saya lihat videonya Diana? Masih disimpan enggak videonya Diana? Masih Bapak, tapi di handphone butuh waktu lama Kau memindahkannya. ngeles kau ya. Salah Pak. Oke. Atau Ayu, gimana Yu videomu Yu? Iya, Pak. Oke. Sabar. Boleh saya lihat videonya Yu? Ya. Nanti jangan lupa share screen-nya, share sound ya biar kedengaran suaranya. Ah, Gimana Yu? Sebentar, Pak. Oke. Sampai kapan kami harus menunggu Yu? Apakah sampai memutih rambut coach? Padahal muda putih ya. Sudah putih ya, Pak. Iya. Oh, ini. Oke. Lanjut, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayurus Fadilah, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Muara Enim tahun 2025 Angkatan 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan refleksi aktualisasi nilai berakhlak pada instansi saya di Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, bagian kesejahteraan rakyat. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai berakhlak pertama, berorientasi pelayanan. Memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Contoh implementasi, terselenggaranya kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-41 dengan sukses. Terbitnya surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Nilai berakhlak kedua, akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam bekerja. Contoh implementasi, datang dan pulang kerja sesuai waktu yang ditetapkan, serta menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Oke, stop. Yuk. Nilai berakhlak ketiga, kompeten. Cukup yuk. Oke, silakan ditutup share screen-nya. Oke, nah, jadi di tugas itu ada kalian minta untuk menggambarkan penerapan dari nilai-nilai berakhlak ya. Oke, saya sudah lihat yang Ayu, yang dua yang saya lihat itu berorientasi pelayanan dan akuntabel, dan menurut saya ada poin-poin yang perlu dibenahi lagi gitu ya. Jadi misalnya di berorientasi pelayanan tadi ya itu kan ada 3 kode etik atau panduan perilaku ya yang harus kita taati ya. Ada kan? Oke, ada 3. Kalau tidak salah itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melaksanakan tugas ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nah,
Dan juga ada kata kuncinya ya, ada kata-kata beberapa kata kuncinya. Dan saya lihat untuk tadi yang belum nampak, belum nampak. Oke, jadi misalnya tadi yang terakhir tadi misalnya menerbitkan membuat surat itu ya. Nah, itu sudah bagusnya nanti di narasinya ditambah, ya. Artinya gini, jadi ketika masyarakat yang membutuhkan surat keterangan, nah ditambah saja ada masyarakat membutuhkan surat keterangan untuk melanjutkan pendidikan, misalnya di luar negeri, nah maka kami membuat surat tersebut. Nah, jadi itu merupakan penerapan dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Nah, kenapa saya tekankan seperti itu? Karena nanti untuk di rancangan aktualisasi, nah kalian harus bercerita seperti itu prosesnya. Berita proses seperti itu, ya. Nah, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya salah satu yang kegiatan yang Ayu tadi adalah misalnya menerbitkan atau membuat surat keterangan atau surat rekom mau melanjutkan ke luar negeri misalnya dan sebagainya, ya. Oke, gitu, ya. Ada contoh video yang ada simulasinya? Ada, yang ada simulasinya, yang kalian diminta untuk mensimulasikan. Ada ya? Nggak ada tugasnya. Tugas hari ini apa? Tugas hari ketiga atau hari ke-6? Itu tugas hari ke-6 ya? Yang itu ya? Masih ingat kalian? Tugas hari pertama kan ini kan refleksi aktualisasi dan nilai berakhlak di unit kerja kan? Oke, nggak apa-apa. Yang jelas gini, kenapa tugas-tugasnya ada yang bentuk video, ada yang diminta untuk membuat video? Karena nanti untuk diaktualisasi itu bisa menjadi yang seperti itu bisa menjadi eviden atau bukti kegiatan, ya. Oke, misalnya misalnya si Akna misalnya ada kegiatan dia di aktualisasi itu misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebersihan gigi dan mulut misalnya. Karena terapis gigi dan mulut. Nah, akan lebih bagus nanti di laporan akhirnya ada video tentang edukasi tersebut. Oke, lebih bagus video dari foto. Kalau foto kan kadang-kadang foto itu orang kadang-kadang ada yang salah untuk menafsirkan. Ya, Akna pegang mic misalnya, kemudian ada media, kemudian Ana nunjuk. Ya kita tidak tahu apakah memang Akna itu mengedukasi atau sekedar action doang. Ayo foto aku cecaknya aku lagi ini. Gitu kan. Nah, tapi kalau ada video akan lihat misalnya pada saat ngomong, ya memang ada edukasinya. Gitu ya. Oke, jadi makanya tugas-tugasnya ada yang diminta untuk membuat video gitu ya. Oke. Apalagi kalian ini yang Gen Z gitu ya. Kalau kelahiran 2000 itu kan Gen Z ya. Kalau kelahiran 2000-an itu ya. Ya atau milenial kayak asal 2000-an itu ya. Ya yang 2010-an yang Gen Z ya. Gen Z 2000. Oke. Ya kalian masih masuk Gen Z juga ya. Awal-awal Gen Z ya. Sebelumnya milenial. Saya lebih jauh lagi sebelum milenial. Saya dari generasi kolonial. Iya. Oke ya, lebih jauh lagi ya. Oke. Baik. Oke, jadi itu ya. Nah, diharapkan nilai-nilai ini nanti kalian akan implementasikan. Jadi yang dibuat di aktualisasi, bukan ke produknya, tapi ke prosesnya. Bagaimana proses kalian dalam memasukkan nilai-nilai di setiap kegiatan. Gitu ya. Prosesnya gimana? Oke, kalian bercerita ke situ nanti. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke nilai ketiga. Nilai ketiga itu peran dan kedudukan PNS ya. Ya, oke. Ada yang ingat tugasnya apa? Dari Bu Dwi? Tugasnya apa? Feni bisa ditunjukkan tugas dari Bu Dwi? Salah satu yang tugas individu. Pak, membuat kampanye menggunakan Smart ASN sama ini buat identifikasi isu berdasarkan visi dan juga keterkaitannya dengan agenda ketiga. Coba yang kedua itu, saya mau lihat coba.
yang tugas individu Feni. Boleh lihat? Boleh Kak, sebentar. Oke. Oh gitu. Mm-mm. Eh, Feni berapa isu yang diidentifikasi, Fen? 1, 2, 3 Ya Kak, ya? Ada 3 ya? Ada 3 ya, Fen yang diidentifikasi ya? Yang ini identifikasi ya? Kurangnya kesadaran iya masyarakat, Kak, ada 3. kemudian tidak adanya pengecekan lampu api ringan, kemudian yang ketiga apa? Keterlambatan respon atas permintaan bantuan kebakaran di wilayah jauh. Ya, ya. Kemudian dari situ, oke, oke. Udah masuk APKL juga ya? Oke, belajar juga PKL ya. Selain PKL apa lagi yang kalian belajar di analisis isu itu? Ini ada kaitannya dengan agenda 1 kan? Oh, gap. Oke. Ada gap. Oke. Oh, gap itu dicari penyebab. Kemudian cari penyebab utama melakukan analisis USG. Terus dibagi lagi apa, Pen? Oke. Gagasan kreatifnya langsung ke 3 isu yang menjawab 3 isu ya, Pen ya? Alternatif solusi itu ya. Penyuluhan dan pencegahan kebakaran harus lebih ditingkatkan melalui OSSI dan praktek APAR. Tadi ada APAR-APAR juga tadi. Beda ya? Kalau kalau yang ini Pak, yang kedua tadi, isu yang kedua itu tidak adanya pengecekan APAR Oh, Pak, pengecekannya. Oke, dan oke. penggunaan APAR ya. Oke. Oke. Wah, mantap nih kalau gitu. Ringan nih tugas saya sebagai coach. Iya, kalian sudah ada isu, kemudian oke sudah belajar, sudah ada analisisnya PKL, oke, kemudian juga sudah ada alternatif solusinya, ya, oke, 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 thank you Fanny, ya, semuanya itu ya, semuanya seperti Fanny tadi ya, ada semua ya, dan itu tidak berubah lagi, itulah yang akan menjadi aktualisasinya, atau ada perubahan rencananya. Fanny dulu, Fanny. Kalau Fanny gimana rencananya? Mau yang itu lah yang mau diambil? Kalau diizinkan coach dan mentor, itu Pak, kalau Oh, diizinkan. itu ya. Ya, atas izin coach dan mentor dan atas restu Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, Fanny. Oke, iya. Kalau diizinkan tidak direstui Tuhan juga nggak bisa ya, Fanny. Oke, baik. Ya, oke. Jadi itu ya. Kenapa? Kenapa tugas-tugas misalnya diberikan oleh Bu Dwi yang selaku fasilitator atau tutor agenda ketiga itu ke isu? Ya, karena peran agenda ketiga itu dalam penyusunan rancangan itu ada 3. Ya, ada tiga. Ya, yang pertama pada saat mengidentifikasi isu, yang kedua pada saat mendeskripsikan isu, dan yang ketiga pada saat merumuskan kegiatan. Sorry, merumuskan gagasan kreatif 3. Jadi yang 3 itu, ya. Jadi yang 3 itu. Makanya kata saya tadi, wah mantap ini. Saya sudah lihat satu yang Feni tadi mantap. Artinya yang Feni sudah ada identifikasi isunya, kemudian sudah ada isu prioritasnya, dan sudah ada gagasan kreatifnya. Tinggal nanti ditambah dengan deskripsinya belum. Nah, gitu ya. Tinggal ditambah deskripsinya. Oke, baik itu ya. Ya, jadi nanti kalau kalian memang sudah mantap tugas dari agenda ketiga mau diangkat ke aktualisasi, nanti pada saat coaching inilah ya kalian sudah bisa mengajukan
isu apa yang mau diangkat gitu. Nggak perlu nyari-nyari yang baru lagi kan kalau memang itu. Oke. Baik, dan Feni kayaknya tadi memang sesuai dengan tusinya, uraian tugasnya ya. Karena Feni tadi mengatakan di bidang pemadam kebakaran gitu ya. Di bidang pemadam kebakaran. Ya. Jadi ada selain bidang pemadam kebakaran ada bidang pencegahan, Fen. Masuk ke bidang pemadam, Pak. Jadi kami ini bagian yang pencegahannya, Pak, jabatan saya. Oh gitu. Iya. Bukan di pemadam kebakaran itu Oh, berdiri sendiri kan? di pemadam kebakaran itu ada bidang pemadam, bidang rescue, sama bidang umum, Pak. Oh, termasuk pencegahan itu termasuk bagian dari bidang pemadam. Ya, iya, Pak. Oh gitu. Kalau rescue itu penyelamatan ya. Iya, Pak. Oke, pas lah itu. Artinya sesuai dengan tusinya ya, sesuai dengan tugas dan fungsi juga sesuai dengan uraian tugas Penny di situ. Ya, kenapa saya tanyakan ada nggak bidang pencegahan atau seksi pencegahan? Kalau ada, artinya nggak boleh Feni mengambil itu, Fen, yang diangkat isu itu. Karena itu sudah rumah tangganya orang, rumah tangga bidang pencegahan. Ya, ya, karena Feni di rumah tangganya bidang pemadam kebakaran dan juga termasuk pencegahan adanya di situ. Ya bisa, ya. Oke, ya. Jadi bukan hanya urusan pribadi, kita tidak boleh ngurusi rumah tangga orang ya. Iya, oke. Tante Ica mau cerai juga nggak usah diurusi. Itu rumah tangga dia mau cerai kayak mau pakai gitu ya. Oke. Iya, kalau kita alihkan ke tusi kita, ya kita urus saja tusi kita, uraian tugas kita. Makanya saya tanya si Feni tadi, kata Feni betul. Di kami memang ada tusi kami di bidang pemadam itu ada masalah pencegahan, betul ya. Tapi kalau misalnya Feni mengambil misalnya upaya evakuasi atau rescue, nah itu nggak boleh, Fen. Ya, nggak boleh. Karena itu ada bidang kata Feni tadi ada bidang rescue. Nanti rumah tangga rescue marah. Ngapain lo ikut-ikutan rumah tangga gue? Ini rumah tangga gue, kerjaan gue, nah, gitu katanya. Oke, oke, baik. Nah itu agenda ketiga. Jadi tadi agenda ke-1 sudah bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara, agenda kedua bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS, dan agenda ketiga itu filosofinya bagaimana kalian bisa membaca situasi yang ada di lapangan. Ya, di tempat kerja kalian tidak boleh setelan cuek. Nah, kenapa? Ya kita harus peduli, kita harus bisa membaca situasi dan kondisi. Gitu ya. Bagaimana caranya tadi? Ya tadi yang dilakukan tadi, seperti contoh yang dibuat Feni dan kalian juga nanti tuliskan oleh Bu Dwi itu, kalian mengidentifikasi isu. Nah, identifikasi isulah kalian menunjukkan bahwa kalian tidak statue, tidak apatis, tidak cuek dengan kondisi yang ada di lingkungan kerja. Nah, ketika kalian mengidentifikasi isu, ingatlah bahwa itu harus dikaitkan dengan substansi materi dari 2 mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apa saja mata pelatihannya? Ayo, apa saja mata pelatihannya? Manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN. Nah, gitu ya. Manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi, isu yang kamu ambil itu apakah dalam ranah manajemen ASN, apakah atau dalam ranah Smart ASN? Ya. Oke. Kalau saya lihat tadi yang Feni tadi kayaknya lebih banyak mengarah ke manajemen ASN ya. Karena di penyebabnya tadi edukasi atau penyuluhan tentang pencegahan kebakaran itu belum optimal kayaknya tadi ya. Iya, oke gitu. Ya. Oke. Gitu, dan itu nanti harus dijelaskan sama Feni ya, bahwa isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Jelaskan kenapa. Jadi artinya dia berhubungan dengan ASN itu sendiri, oknum itu sendiri atau petugas itu sendiri ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Feni, untuk Ananda, dan untuk Ayu yang sudah tadi menunjukkan tugasnya. Oke. Ya, saya punya kebiasaan, punya tagline ya. Kalau orang yang sudah
orang sudah berbagi, sharing, itu termasuk tadi Ananda, Ayu, dan Feni tadi. Saya biasanya beri apresiasi. Itu menjalankan nilai apa coba? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dari agenda kedua nilai apa itu? Dari berakhlak nilai yang mana? Nilai yang H. Harmonis. Syukurlah kita di Zoom ya. Coba kalau misalnya di klasikal nggak berani saya bilang H. Takutnya pingsan semua gitu. H-nya apa singkatan dari H? Harmonis. Harmonis. Pak. Karena di harmonis itu ada panduan kode etik pelaku bahwa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Panduan kode etik yang kedua itu suka menolong orang lain. Yang ketiga itu apa? Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, gitu. Jadi yang kedua, nah gitu. Jadi kita menghargai. Bentuk penghargaan saya, mari sama-sama saya ajak kalian untuk memberikan tepuk salut untuk 3 orang ini. Nah, benar nanti kita bilang tepuk salut. Gini tuh, prok 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 salut salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut salut. Salut terakhir ini. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pengenalan dari agenda keempat. Pengenalan dari agenda keempat. Oke, izin saya share screen ya. Dan mohon maaf, ini karena materi sama dengan yang angkatan sebelumnya, jadi belum saya edit ini ya. Belum saya ganti angkatannya. Harap maklum ya. Iya. Oke. Enggak usah. Ini yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan tadi ya. Ada introduction, ada kita yang saya bilang tadi ada 5 kali ya. Kemudian ini daringnya kegiatan-kegiatan kita, pembimbingan dan sebagainya itu. Kemudian nanti di seminar, ini kegiatan belajar kita seminar. Kemudian ini klasikal, saya bilang ada 3 kali nanti pertemuan kita klasikal, praevaluasi 1, praevaluasi 2 dan seminar. Ya. Oke. Nah, coaching agenda sudah, tadi sudah kita ada review penguatan dan peran agenda 1, 2 dan 3. Oke. Baik. Nah, tadi overview agenda keempat ya. Jadi agenda keempat ini adik-adik ya, itu memfasilitasi adik-adik dengan proses mengaktualisasikan substansi dari agenda 1 dan agenda kedua. Nah, agenda keempat ini beda sendiri dengan agenda 1, 2 dan 3. Agenda keempat ini pembelajarannya itu bertahap. Perbedaan lain, kalau agenda ke-1 ada 3 mata pelatihan, agenda kedua ada 7 mata pelatihan, agenda ketiga ada 2 mata pelatihan. Tapi kalau agenda ketiga itu cuma 1 mata pelatihan. Ya. Nanti kalau ditanya apa bedanya habituasi dengan aktualisasi, habituasi itu nama agenda pembelajarannya, agenda keempat, aktualisasi itu mata pelatihannya. Nah, kemudian yang membedakan lagi dengan yang lain, ya, agenda 1, 2, 3 dengan agenda 4. Ini agenda 4 ini pembelajarannya yang paling lama. Ya. Paling lama pembelajarannya. Ya. Kalau di agenda 1 daring cuma 3 hari kok nggak salah ya. Atau 2 hari daringnya. 2 hari kok nggak salah ya. Agenda 1. 3 ya, agenda 1 3 hari. Kemudian di klasikal juga cuma 12 jam pelatihan. Nah, gitu. Agenda 2 4 hari. Kalau di ini itu ada 9 jam pelatihan di klasikal. Agenda 3 cuma 2 hari. Kalau di klasikal ada cuma 5 jam pelatihan. Tapi kalau agenda 4 ini banyak sekali tahapannya. Ya. Oke. Jadi dimulai dari pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan dan pembekalan habituasi. Nah, yang 5 ini tahapan 1 sampai dengan tahapan 5 itu pembelajaran di daring. Pembelajaran di daring, ya. Jadi di coaching agenda sudah ada konsepsi aktualisasi, ya. Oke, ada penjelasan aktualisasi nanti di pertemuan berikutnya, ada pembimbingan rancangan aktualisasi, ada evaluasi dan ada pembekalan habituasi. Nah, poin ke-6, tahapan ke-6 yaitu aktualisasi di tempat kerja, itu yang kalian lakukan di masa habituasi selama 30 hari kalender.
ya. Kemudian persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi itu kalian akan lakukan di klasikal, di pembelajaran klasikal bulan September nanti. Makanya kata saya paling lama dan paling panjang, ya. Oke, makanya pesan saya tadi ya di awal tadi ya semoga nyaman dengan coachnya, dengan fasilitatornya ya dalam pembelajaran aktualisasi ini, ya. Oke. Dan semoga chemistry kita dapat ya. Ya, kalau nggak ada chemistry ini biasanya ya coachnya bingung mau gimana gitu, pesertanya juga bingung nanti. Nggak ngerti, saya nggak paham nih apa maunya coach ini ya. Ini salah, itu salah gitu. Coachnya juga bingung. Ini gimana peserta ini? Sudah beri sini seperti ini, mau seperti ini. Nah, gitu. Itu belum ketemu. Istilah itu belum ketemu klik. Mudah-mudahan saya bisa ketemu klik dengan kalian orang 10 ini ya. Kita bisa klik, bisa chemistry-nya bisa terbangun. Oke. Nah, di agenda kehabituasi ada 3 hal yang dilatihkan, yaitu menemukan atau mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan gagasan solutif dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan apa yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi. Jadi habituasi itu nama agendanya, habituasi itu mata pelatihan yang ada di agenda habituasi. Nah, aktualisasi, kalau kita lihat aktualisasi itu ada kata kuncinya, ya, ada kata kuncinya. Kata-kata kuncinya itu ya, teori ke dalam praktek, konsep menjadi konstruk, dan gagasan sebagai kegiatan. Nah, di pembelajaran sebelumnya, di agenda 1, 2, dan 3, kalian belajar teori-teori. Seperti tadi misalnya, yang seperti contoh Feni tadi, di agenda ketiga ada tentang analisis isu, menggali isu. Ada teorinya yang diajarkan Bu Dwi kan tentang APKR, USG, tentang gap analisis. Nah, itu kalian praktekkan di aktualisasi ini. Kemudian, konsep menjadi konstruk. Ya, kalian punya konsep. Wah, untuk mempermudah saya melakukan pekerjaan ini, maka saya punya suatu konsep, saya punya suatu ide. Nah, kalian bangun ide itu, kalian jadikan konstruk kalian ide tersebut, dan gagasan menjadi realita. Ya, saya punya gagasan nih, saya punya gagasan untuk misalnya tadi konsep kita adalah bagaimana supaya kayak Feni saya ambil ya, bagaimana supaya masyarakat ini sadar atau masyarakat ini punya pemahaman tentang pencegahan kebakaran gitu. Nah, tentu saja tidak bisa hanya sebatas gagasan kreatif ya. Saya akan gagasan kreatifnya saya akan mengadakan edukasi misalnya. Nah, tapi kalian harus merumuskannya menjadi dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatan itulah yang kalian rancang dalam habituasi di masa habituasi gitu ya. Itu aktualisasi. Sedangkan habituasi dari istilahnya kita udah tahu habit. Mungkin kalian pernah belajar dulu bahasa Inggris ya. Ya, berapa tahun kalian belajar bahasa Inggris? 6 tahun kan? Dari dari SMP 3 tahun dan SMA ya 3 tahun jadi 6 tahun. Ya, itu. Ya, kalian 6 tahun belajar bahasa Inggris ya. Masih kalah dengan anak umur 6 tahun di Inggris. Anak di Inggris umur 6 tahun sudah pintar dia berbahasa Inggris. Kalian belajar bahasa Inggris 6 tahun masih belum ya? Atau sudah kayak anak umur 6 tahun di Inggris? Iya, itu tidak bisa dibandingkan ya. Beda apa ya? Beda konsep ya, beda konsep. Oke, itu. Jadi bahasa Inggris habit itu membiasakan diri. Jadi bagaimana kita berperilaku membiasakan diri untuk memasukkan nilai-nilai itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, jadi prosesnya itu melalui internalisasi dan dispersonifikasi. Ya, oke, internalisasi itu memasukkan ke dalam diri kita, menanamkan ke dalam diri kita, menumbuh kembangkan ke dalam diri kita tentang nilai-nilai dasar PNS ya. Kemudian di personifikasinya itu bagaimana kalian mewujudkan ya apa yang sudah kalian internalisasi dalam diri kalian, mewujudkannya dalam suatu kegiatan, memasukkannya dalam proses kegiatan. Oke, itu ya. Oke, baik. Ada yang sudah.
Nah, ini yang kita mulai dari sini bahasan kita, ya. Dan inilah yang akan kalian buat dan kalian presentasikan di seminar nanti, ya. Jadi yang akan kita lakukan, yang akan saya bimbing itu mulai dari sini sampai ke sini. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Bisa dibaca ya? Kelihatan ya? Oke. Jadi nanti kita mulai dari identifikasi isu. Nah, maka saya tanya si Feni tadi, oke, kelemahannya, kekurangannya yang Feni tadi belum ada ininya, belum ada deskripsinya. Wajar ya, karena memang itu tugas agenda 3 sama batas ke sini, ya, batas ke sini ya. Nanti akan dilanjutkan. Nah, jadi langkah awal kalian adalah kalian mengidentifikasi isu. Ya, ketika kalian kalian dulu ya, setelah kalian mengidentifikasi isu, maka kalian mendeskripsikan isu-isu tersebut. Selanjutnya kalian menetapkan core isu atau menetapkan isu prioritas ya yang akan kalian selesaikan. Kemudian membuat rumusan isu, rumusannya gimana? Oke, kemudian kalian melakukan analisis itu dengan mencari penyebab permasalahan. Itu bisa menggunakan FB. FB itu bukan Facebook ya. FB itu fishbone namanya. Bisa juga dengan menggunakan MM ya. MM. Jadi MM itu bukan magister manajemen tapi mind map. Ya, ada SWOT, ada SOAR, ya, ada Astrid, banyak sih sekali sebenarnya untuk analisis itu. Ya. Oke, tapi untuk yang bimbingan saya minta kalian menggunakan 3 analisis ya. 3 analisis sama, kita biar analisisnya sama. Ciri khas dari kelompok kita ada 3 analisis. Yang pertama gunakan APKL, kemudian gunakan USG, gunakan fishbone untuk menganalisis isu. Ya. Nah, kemudian setelah kalian analisis, maka kalian menemukan gagasan kreatif. Tekniknya bisa problem solving, tapi saya minta yang simple saja. Saya minta kalian nanti menggunakan menapis gagasan-gagasan kreatif yang ada itu dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Tulisannya MC Namara, bacanya McNamara. Oke. Ya, jadi saya minta 3 untuk analisisnya di RA kalian itu ada APKL, ada USG, ada fishbone, tulang ikan, dan ada teori tapisan McNamara, MC Namara, McNamara. 4 itu. Ya, silakan nanti boleh kalian cari referensi kalau belum begitu paham. Kalau sudah paham nanti kita langsung kalian langsung terapkan. Gitu ya. Kemudian setelah kalian mencari gagasan kreatif, maka kalian mewujudkan tadi. Nah, inilah yang saya bilang aktualisasi tadi. Dari gagasan kreatif, kalian wujudkan menjadi kegiatan-kegiatan. Nah, ya. Nah, di kegiatan tentu saja tidak serta-merta kegiatan itu sekali jadi. Dia punya tahapan-tahapan. Makanya untuk setiap kegiatan kalian rumuskan tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Nah, setelah merumuskan tahapan-tahapan dari masing-masing kegiatan ini, kalian merumuskan output atau hasil dari kegiatan tersebut. Apa sih output yang dihasilkan yang bisa didapat dari kegiatan-kegiatan ini? Nah, pada saat kalian mendeskripsikan kegiatan, jangan lupa dengan mengaitkan substansi dari mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga. Kemudian kalian merumuskan kontribusi visi misi, ya, kontribusi dari kegiatan ini terhadap visi misi organisasi. Kemudian kalian mendeskripsikan, ya, kegiatan ini menguatkan nilai organisasi apa, ya. Jadi kalian di organisasi masing-masing punya nilai organisasi kan, nilai-nilai yang semacam norma-norma yang ditaati ya dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di situ, ya, aparatur sipil negara yang ada di situ. Itu. Oke. Nah, kita awali dari sini. Nah, di sini ada peran agenda ketiga. Jadi agenda ketiga itu merupakan starting point, ya, starting point kalian untuk memulai menulis rancangan aktualisasi, ya. Oke, starting point kalian ketika untuk menulis rancangan aktualisasi, ya. Jadi
Jadi kalian mulai dengan mengidentifikasi isu, ya, mengaitkan kalian melihat kondisi ya di tempat kerjanya dengan mengaitkan substansi materi mata pelatihan agenda ketiga, ya. Nah, tadi sudah ada contohnya tadi yang si Fanny tadi, dia lingkup isunya tusi jabatan. Makanya tadi waktu perkenalan di awal tadi saya bilang kalian harus paham tentang uraian tugas atau tugas dan fungsi kalian sehari-hari. Ya, jangan sampai isu yang kamu ambil itu di luar. Yang saya bilang tadi, kalian mengambil isu rumah tangga orang lain. Nah, gitu. Kita urusi tempat kita, rumah tangga kita. Istilahnya itu ya. Walaupun kalian ada mungkin yang belum berumah tangga ya. Iya, tapi itu istilahnya saja. Ya. Oke. Ya. Jadi gitu. Ya, itu yang kita ambil. Kemudian kita deskripsikan. Apa yang kita deskripsikan? Kita melihat kita menyajikan data atau fakta. Kemudian kita menarasikan dampaknya, dampak isu tersebut kalau tidak diselesaikan. Kemudian kita mengaitkan isu tersebut dengan agenda ketiga. Keterkaitannya di mana? Ya. Kemudian setelah kalian dapat ini, maka kalian menetapkan core issue. Nah, di sini letaknya menganalisis. Kemudian dan ini jangan lupa dikonsultasikan dengan mentor. Ya, dikonsultasikan dengan mentor. Oh, kalian analisis dari hasil analisis. Misalnya Fanny tadi yang menunjukkan ke ini tadi tugasnya tadi. Oh, dari analisis yang saya lakukan, ya, maka saya menentukan core issue saya ini. Gitu. Nah, ini yang dikonsultasikan dengan mentor, ya, dengan mentor, ya, tentang core issue yang terpilih itu. Ya. Kemudian buat rumusan isu, biasanya rumusan isu bisa langsung dari hasil identifikasi. Kemudian kita lakukan analisis di sini untuk melihat penyebabnya, penyebab isu. Jadi dari isu terpilih ini penyebabnya apa? Kemudian mencari gagasan kreatif, ya, mencari gagasan kreatif. Oke. Kemudian merumuskan kegiatan ini dari gagasan kreatif. Misalnya gagasan kreatifnya apa? Ya, gagasan kreatifnya apa? Gitu. Dan untuk misalnya kegiatannya ada berapa? Kegiatan-kegiatan langsung dibarengi dengan tahapan. Nah, di sini ada keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, disinilah kalian bercerita prosesnya. Proses bagaimana kalian ya memasukkan nilai-nilai, terutama nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai di agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN dalam kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilakukan. Oke. Baik. Nah, ini alur ukir proses penyusunan aktualisasi. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penyusunan rancangan aktualisasi? Silakan. Tidak ada? Oke. Baik. Kalau tidak ada, kita pembimbingan R1 kapan? Pembimbingan RA1 schedule-nya. Ini kalian kelompok berapa satu ya? Kelompok satu, kelompok dua ya? Kelompok satu betul. Satu, Pak. Oh, besok ya. Besok ada pembimbingan RA ya? Di jadwalnya. Ada jam 10:30. Kok jam 10:30? Kalau di jadwal jam 8 sampai jam 9:30, sedangkan besok itu ada seminar ya. Ada seminar angkatan 5 yang memang saya itu, golongan 2 angkatan 5. Ya. Jadi untuk pembimbingan RA nanti kita pindahkan hari Jumat. Nanti saya lapor ke manajer, nanti manajer yang umumkan ya. Jadi besok Kamis kita belum dulu. Rencananya karena hari Jumat itu di schedule saya itu cuma satu, pembimbingan RA1 juga di angkatan 5. Nah, maka kita pindahkan ya. Kita pindahkan di hari Jumat ya. Oke. Ya.
kita pindahkan di hari Jumat jam 10. Jam 10 sampai dengan jam setengah 12. Ya, oke. Masih sempat nanti si ini, Rahmat Hidayat nanti kalau mau sholat Jumat masih sempat. Kita sampai setengah 12 ya. Iya, Mat ya. Sholat Jumat ada kok, Mat? Selamat Pak, Ya, ya. Di tempatmu sholat Jumat hari apa, Mat? hari Jumat Pak. Oh, hari Jumat. Ya. Saya kira hari Sabtu. Iya, karena nanti kita pindahnya hari Jumat, ya takutnya Rahmat pindah, soalnya hari Sabtu aja deh, karena hari Jumat mau Zoom gitu. Oke, oke. Jadi nanti untuk pembimbingan kita hari Jumat, oke, silakan kalian pelajari yang 3 tadi. Apa tadi? Identifikasi isu, deskripsi isu, dan penentuan gagasan kreatif, ya. Oke. Nanti masing-masing hari Jumat itu kita 90, mungkin satu orang sekitar 5 menit. Nanti silakan untuk memaparkan hasil dari identifikasi isu, kemudian deskripsi isunya bagaimana, kemudian isu terpilihnya bagaimana, dan gagasan kreatifnya apa. Ya. Oke, siap ya? Hari Jumat, besok kan masih ada waktu. Besok kan, kalau besok ya malam inilah harus dikerjakan. Ya. Oke. Itu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, terkait mentor tadi, kan kalau di Ekin saya itu atasannya itu langsung ke Sekdin. Jadi mentornya ke Sekdin atau ke Katim Perencanaan, Pak? Ya, sebenarnya sih Sekdin itu ketinggian sebenarnya. Sekdin itu mentor untuk PKP atau P4 kalau dulu namanya, untuk pejabat eselon 4 atau untuk pejabat pengawas. Kalau kalian staf itu sebenarnya atasannya pejabat pengawas itu. Oke. Oke, ketinggian. Tapi kalau memang ada penunjukan dari Siti Maisaro di mana tadi, di Dinkes ya? Di Dinas Kesehatan, Pak. Ya, mungkin ada, kalau ada surat penunjukan dari Kadinkesnya, Sekdin ya sudah, Sekdin. Bisa itu. Ya. Oke, tapi sebenarnya untuk yang Latsar cukup eselon 4 atau pejabat pengawasnya saja. Tapi kalau memang dari kepala dinasnya menunjuk, berapa orang yang di Dinkes selain Mai? Saya sendiri, Pak. Oh, saya sendiri. Mai sendiri ya? Iya. Iya. Ya, ya, oke. Nanti Arti Pak, kalau besok saya konsultasikan sama Sekdinnya, terus beliau memerintahkan ke Katim aja, berarti nggak apa-apa, Pak ya? Katim itu apa? Ketua tim? Iya, Kasubag Perencanaan. Oh, Kami sebut Kasubag. Katim juga, Pak. Ya. Oh, oke. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, lebih bagus Kasubag Perencanaan. Karena kan atasan Mei itu kan Kasubag Perencanaan. Mei itu melaporkan ke Sekdin kan, tidak ke sekretaris dinas kan, ke Sekdin kan, tapi mengapornya ke Kasubag kan. Ya kan? Nanti Iya, Kasubag Pak. yang ke sekretaris dinas. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke ya. Ada pengumuman di itu. Di sini kalian ada yang orang Jawa di sini? Pak, ada orang Jawa di sini nggak ada ya? Ya, kalau bahasa Jawanya itu lelayu ya. Lelayu ya. Pengumuman ada yang meninggal. Oke, baik. Gitu ya. Jadi Kasubagnya aja, Mei, kalau begitu, Mei ya. Ada Kasubagnya, Ibu atau Bapak? Ibu, Pak. Oh, ya, ya. Kalau saran saya ke Kasubagnya saja. Ya. Ya, agak ini juga nanti kalau mentornya Sekdin agak apa ya? Begitu mau konsultasi kegiatan mungkin bukan agak susah sih. Ya agak risih atau gimana gitu ya, karena dia sudah sekretaris kan. Ya Ya, kalau betul, Kasubag Pak. kan sehari-hari di ruangan gitu kan. Iya. Gitu kan.
Ya, jadi enak ceritanya gitu. Dan juga memang seharusnya gitu. Kalau saran saya, saran coach, Mei kasubagnya saja. Ya. Oke, berarti diperbolehkan gitu Pak ya. Soalnya kemarin pas data biodata itu atasannya sekdi nih isinya. Oh gitu. Ya enggak apa-apa atasannya. Artinya atasan tidak langsung itu, atasan langsungnya ya kasubag. Iya. Bukan diperbolehkan lagi, Mei. Memang itu ketentuannya, Mei. Iya. Oke, terima Kalau kasih dia Pak. tidak ada baru ke atasnya gitu. Ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Baik. Nah, jadi untuk pelaporan kalian hari Jumat nanti di pembimbingan RA1, kalian saya minta untuk melakukan mengidentifikasi isu, kemudian menganalisis isu, ya menggunakan APKL dan USG, kemudian kalian mencari penyebab isu dengan menggunakan fishbone dan menentukan gagasan kreatif, ya. Oke. Dan itu nanti dilaporkan di pembimbingan RA1. Nanti kalau sudah fix itu artinya sudah bagus dan artinya sudah mendapat masukan dari mentor dan juga dari coach nanti hari Jumat, ya nanti kalian bisa meneruskan ke langkah selanjutnya, ya meneruskan ke langkah berikutnya. Oke. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi untuk isunya saya minta ditambah ya. Kalau si Feni tadi kan 3. Nah, tambah lagi minimal itu 6. Boleh lebih, minimal itu 6, di mana 6-nya itu minimal 3 di manajemen ASN dan 3 di Smart ASN. 3 di manajemen ASN dan 3 di Smart ASN. Dan itu kaitkan dengan TUSI atau uraian tugas kalian. TUSI atau uraian tugas kalian. Ya. Oke. Kaitkan dengan TUSI atau uraian tugas kalian. Oke. Oke. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya hari Jumat, kalau kalian sudah mendapatkan isu terpilih, kemudian juga sudah dapat gagasan kreatif, sudah fix kita gagasan kreatif, maka saya akan memberikan kerangka daripada rancangan aktualisasi. Jadi kalian sudah mulai Jumat nanti sudah bisa membuat draft rancangan aktualisasi. Kalau di schedule kita seminarnya tanggal berapa? Di schedule kalian seminar tanggal berapa kita? Di golongan ini golongan 3 angkatan 3 ya. Betul ya, golongan 3 angkatan 3 ya. Ntar saya lihat schedule juga. Kalau tidak salah di golongan 3 angkatan 3, golongan 3 angkatan 3 itu kalian seminarnya di golongan 3 angkatan 3 ya. Oke, seminarnya tanggal 4 Agustus. Seminarnya tanggal 4 Agustus. 4 Agustus. Ya. Jadi banyak waktu kalian ya dari tanggal 23 sampai 4 Agustus nanti silakan dibuatlah rancangan aktualisasi yang terbaik ya, yang terbaik mungkin. Nah, untuk pertama tugas dari saya selaku coach itu yang tadi ya. Nanti untuk hari Jumat akan saya bagikan sistematika atau poin-poin apa saja yang kalian masukkan di rancangan. Oke? Oke, ya. Baik, masih ada?
Kalau It's tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita malam ini ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita malam ini. Silakan disusun nanti, disusun tugas dari saya itu ya, buat yang sebaik mungkin dan jangan jangan berpikir tentang judul dulu ya. Jangan berpikir tentang judul dulu ya. Jadi nanti judul itu bisa didapat setelah kalian fix tentang gagasan kreatifnya apa ya, gagasan kreatifnya apa. Oke. Dan saya harapkan sanggup ya kalau malam Jumat itu sudah dikirimkan ke saya filenya ya, supaya saya bisa baca dulu ya. Saya ada waktu untuk membacanya. Jadi saya bisa membayangkan, oh nanti saran saya ini tuh. Siap ya? Siap enggak? Ya, Pak. izin bertanya, Pak. Pak. Ya, silakan. Ayu ya. Silakan. Iya. Kalau mentornya dari subkoordinasi itu bisa nggak, Pak? Atau harus dari kabak? Bukan. Yang atasan kamu kalau masuk ke, saya bingung juga ya, baru saya dengar istilah suborganisasi ya. Biasanya di bawah kabak itu kasubag ya. Iya, seperti itu biasanya. Kemarin yang ditunjuk oleh ini siapa atasannya? Kemarin Apa kan, mentornya rencananya? kalau kemarin kan instruksi dari BKPSDM mentor itu yang ada di Ekin, sesuai atasan di Ekin. Jadi saya kemarin mengisinya kabak karena sesuai dengan atasan langsung di Ekin saya, Pak. Gitu ya. Iya. Ya udah nggak kabak saja deh, karena nggak agak mungkin juga kalau subkoordinator. Saya taunya kasubag ada ya. Gimana kalau kabak? Bisa ya? Yuk ya, kabak ya. Kabak ekstranya ya. Ya bisa, insya Allah. Ya. Oke. Oke, itu yuk ya. Oh, boleh Pak kabak langsung. Ada lagi? Sabar, jangan tanya dulu tentang Pak apa sih isi RA rancangan regulasi, jangan. Nanti sabar ya. Ya. Saya mau tahu isunya dulu deh. Mau tahu isunya dulu, gagasannya kreatif apa, baru nanti bisa kita masuk ke rancangan aktualisasi. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup ya. Mungkin kalian juga sudah capek, udah malam dari tadi pagi belajar ya. Ada Zoom tadi pagi. Nah ya, kemudian sorenya ada juga tadi ya. Ya, malah tadi ada yang menunggu saya ya tadi ya. Ya, karena katanya tadi apa? Kalian janjinya jam 4 tadi ya. Iya, ya karena seminarnya lama. Ya, saya memperkirakan seminarnya cuma setengah hari, enggak taunya seminarnya sampai jam 3 sore tadi. Dan saya harus masuk dulu agenda 3 Zoom di kelompok lain. Oke, demikian pembelajaran kita untuk coaching agenda hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Tadi sudah berikan juga ke nomor HP, nomor kontak saya ya. Jadi silakan boleh kalau kalian mau mendiskusikan tentang tugas yang saya berikan hari ini ya. Oke, demikian pembelajaran kita malam ini. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Tetap semangat ya. Yakinlah bahwa semuanya akan indah pada waktunya ya. Walaupun tugasnya berat, agak sulit ya, jangan menyerah gitu ya. Oke, jangan menyerah ya. Oke. Memang susah ya. Menghilangkan huruf C itu susah ya. Tak semudah menghapus tulisan C gitu ya. Itu. Mau enggak kamu hilang C-nya itu? Apa mau C terus? Iya. Kalau C terus 80%. Kalau hilang C-nya 100% kan? Iya. Oke, jadi tetap ikuti segala prosesnya, kemudian kerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Semoga nanti kalian bisa selesai latsar ini dengan hasil yang memuaskan ya. Oke, demikian pembelajaran dari kita malam ini. Terima kasih. Saya Iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Oke. Izin ya saya live duluan ya. Coba nanti tanya ke pengamatnya kalau ada presensi ya.
Oke. Dan presensinya nanti waktunya tolong disesuaikan dengan jadwal. Jadwal kita kan jam berapa itu? Jam 10 ya? 10.30 ya? Ya. Oke. Coach pamit dulu ya. Bye-bye. See you. Sampai jumpa nanti.